Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan buku paket tema 4, buku tulis dan alat tulisnya, dan berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan belajar. Materi kita hari ini mengenai yang pertama, keluarga kecil, tinggi rendahnya nada, Pancasila dan pengamalannya, serta mengenai bangun datar. Pertama kita adalah keluarga inti. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, yaitu orang tua laki-laki kita. Yang kedua, ibu, orang tua perempuan kita. Dan anak. Anak bisa terdiri dari kakak dan adik. Kakak adalah saudara yang lebih tua dari kita. Sedangkan adik adalah saudara yang lebih muda dari kita. Keluarga, kalian akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, kakek. Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kalian. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu. Anak sulung adalah anak pertama di dalam keluarga. Anak bungsu adalah anak terakhir atau yang paling kecil dalam keluarga. Cucu itu sebutan anak dari anaknya kakek dan nenek, atau cara nenek kalian memanggil kalian cucu. Nah, demikianlah pengenalan mengenai keluarga inti. Nah, bagaimana sikap-sikap kita yang harus kita terapkan agar keluarga kita menjadi lebih bahagia? Kita akan berangkat ke pelajaran berikutnya, yaitu Pancasila dan pengamalannya. Pengamalan Pancasila maksudnya berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bunyi sila pada Pancasila. Tentunya, kalian masih ingat kan Pancasila yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu? Perhatikan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Di dadanya terdapat 5 lambang sila. Ibu akan mulai menjelaskan, memberikan contoh pengamalan setiap silanya. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila pertama, yaitu berdoa sebelum tidur dan bersyukur memiliki keluarga. Nah, kalian bisa mencari contoh lain yang mencerminkan sila ke-1. Berikutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambangnya rantai. Contoh perilaku atau pengamalan silanya, salah satunya, membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Contoh lainnya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua. Nah, kalian bisa kan mencari contoh yang lainnya? Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Contoh perilaku atau pengamalannya adalah belajar tari daerah, menyukai makanan daerah, mencintai negara kalian,
Itu adalah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Ibu harapkan kalian bisa mencari contoh-contoh yang lainnya. Sila berikutnya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambangnya kepala banteng. Contoh pengamalannya atau perilakunya yaitu menghargai pendapat anggota keluarga dan melaksanakan keputusan bersama yang sudah ditentukan oleh keluarga. Masih banyak contoh yang lainnya yang Ibu harapkan kalian bisa temukan dengan bantuan orang tua atau kakak kalian. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Contoh penerapan perilakunya yaitu mentaati aturan yang ada di rumah, menghemat uang jajan. Nah, silahkan kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Ibu harapkan dengan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan, kalian bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pada Pancasila. Setelah kalian mempelajari tentang Pancasila dan pengamalannya, sekarang kita akan belajar tentang bangun datar atau bangun dua dimensi. Nah, kalian perhatikan gambar benda-benda yang Ibu tampilkan. Bentuk permukaannya bisa kalian perhatikan. Ada jendela, jam, roda, piramida, dan lain-lain. Bentuk-bentuk permukaan benda ini disebut bangun datar. Nah, Ibu akan mengenalkan beberapa bangun datar pada kalian. Ibu akan mengenalkan 4 jenis bangun datar kepada kalian. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Bangun datar yang pertama, yang berwarna merah, disebut lingkaran. Lingkaran bentuknya menyerupai permukaan bola. Bangun datar yang kedua, yang berwarna kuning, disebut dengan persegi 4. Segi 4 memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Gambar ketiga yaitu persegi panjang yang berwarna hijau. Nah, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Berikutnya, gambar segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Bola, uang koin, piring, jam, roda sepeda, cincin, dan masih banyak contoh lain yang bisa kalian cari di sekitar kalian yang permukaannya berbentuk lingkaran. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang berbentuk segitiga. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Ada penggaris segitiga, sandwich, rambu-rambu lalu lintas, layar perahu, ujung tanda panah, asbak, klip, dan lain-lain. Bisa kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa juga menemukan benda-benda di sekitar kalian yang permukaannya berbentuk segitiga. Selanjutnya, contoh benda-benda yang permukaannya berbentuk persegi 4. Bisa kalian lihat di gambar. Ada gambar catur yang sudah dibuka. Kemudian ada lukisan, jam waker, tembok, jendela, dan lain-lain. Nah, kalian juga
dapat mencari benda-benda yang berbentuk persegi 4 di lingkungan kalian. Kemudian yang terakhir, contoh benda-benda yang permukaannya berbentuk persegi panjang, seperti penghapus, penggaris, lemari, papan tulis, dan lain-lain. Kalian juga bisa cari di sekitar rumah kalian benda-benda apa saja yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Nah, itulah 4 bangun datar yang Ibu perkenalkan kepada kalian. Ada lingkaran, segitiga, persegi 4, dan persegi panjang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nada. Terdapat 7 jenis nada. Bisa kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nada do diberi tanda angka 1. Re lambangnya 2. Mi lambangnya 3. Fa lambangnya 4. Sol lambangnya 5. La lambangnya 6. Si lambangnya 7. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nah, ada 3 jenis nada. Yang pertama, nada rendah. Nada rendah dituliskan dengan tanda titik di bawah angka, seperti contoh yang Ibu tampilkan. Yang kedua, nada sedang. Nada sedang ditulis berupa angka tanpa memberi tanda titik. Yang terakhir adalah nada tinggi. Nada yang diberi tanda titik di atas angkanya, seperti contoh yang Ibu tampilkan. Nah, kalian bisa perhatikan not angka yang berjudul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Di sana ada beberapa nada menggunakan nada tinggi. Bisa kalian perhatikan beberapa angka diberi tanda titik di bagian atasnya. Nah, mari sekarang kita belajar menyanyikan lagu Pergi Belajar. Anak-anak dengarkan ya. Nah, itulah lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Ibu harap kalian hafalkan dan nyanyikan. Nanti esok hari akan Ibu berikan tugas bernyanyi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Om. Tetap jaga kesehatan kalian selalu. Ingat menggunakan masker bila keluar rumah dan selalu rajin mencuci tangan. Sampai jumpa lagi anak-anak.